Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kanal Islam Madinah. Kali ini kami akan membahas tentang anak yang berbakti vs anak yang durhaka, dan juga orang tua yang baik dan orang tua yang zalim. Oke, banyak dalam hadis sahih dosa durhaka kepada orang tua itu menempati posisi kedua setelah dosa syirik. Nah, ini berarti durhaka kepada orang tua itu merupakan dosa yang sangat besar setelah syirik. Itu sebabnya kalau kita tidak bisa berbakti kepada orang tua, paling tidak jangan durhaka kepada mereka. Nah, bagaimana cara terbaik berbakti kepada orang tua? Oke, pengertian berbakti dengan durhaka. Kedua istilah itu biasanya digunakan dari bawah ke atas, artinya dari anak ke orang tua, dari rakyat ke negara, atau ke pemerintah. Namun durhaka kepada pemerintah ada istilah lain yang lebih tepat, misalnya bughot, yang memberontak, subversi gitu. Nah, dalam Islam, istilah yang paling tepat untuk berbakti adalah birrun, ya, seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebaliknya durhaka dalam Islam sering menggunakan kata uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Oke, kita lihat tentang tauhid dan bakti kepada orang tua seperti tadi disyaratkan dalam pendahuluan. Dalam Al-Quran, berbakti kepada orang tua beriringan dengan tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Al-Baqarah ayat 83. Dalam An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Kemudian dalam An-An'am 151, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan suatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa. Dalam Al-Isra dijelaskan Anda berbuat baik kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wafid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku, mendidikku ketika aku masih kecil. Ayat di atas memerintahkan untuk tauhid kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Tauhid harus dibarengi berbakti kepada orang tua. Jangan dipisahkan tauhid dari berbakti kepada orang tua. Orang mengesahkan Allah, tauhid masih belum benar kalau durhaka kepada orang tua. Bahkan seorang anak harus tetap hormat dan berbuat baik kepada orang tua yang musyrik sekalipun. Nah, sebaliknya, dosa yang paling besar adalah dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Oke, kita bagaimana adab berbuat baik kepada orang tua? Jangan berkata hah atau semacamnya lah kepada orang tua. Hal itu akan membuat mereka sakit hati. Ini akan menjadi dosa besar bagi anak. Ayat tersebut juga melarang seorang anak membentak, merasa jengkel kepada orang tua. Harus tetap bersabar menghadapi orang tua yang berusia lanjut, terutama dalam pemeliharaanmu. Orang itu kadang makin tua makin egois, makin bawel, makin cerewet. Nah, jika seorang anak mendapati orang tua yang demikian, boleh jadi ini sebagai batu ujian bagi seorang anak. Ayat di atas menegaskan kita tetap harus berkata lembut dan sopan. Oke, mari kita renungkan ayat di atas. Yang menarik adalah ayat ini menggunakan janaha, ya, yang berarti tangan bagi manusia itu, ya, sayap bagi burung atau sirip bagi ikan. Nah, berarti janaha itu suatu yang membuat manusia berdaya, membuat burung terbang dan membuat ikan bisa naik turun dalam air. Artinya janaha
adalah suatu yang membuat manusia naik dan turun derajat seperti jabatan, ilmu, ya, atau gelar akademik, harta, kekayaan. Nah, dengan jabatan orang bisa naik derajat, tapi dengan jabatan juga, ya, jika tidak benar, orang jadi hina. Ilmu jika digunakan untuk kebaikan akan membuat orang mulia, dan jika untuk kejahatan akan membuat orang hina. Harta pun demikian, ketiganya akan membawa petaka jika membawa kepada kesombongan. Ayat di atas mengatakan, rendahkan janaha secara hina di hadapan orang tua. Artinya, sepintar apapun seorang anak harus merendahkan dirinya di hadapan orang tua. Sekaya apapun seorang anak harus merendahkannya di hadapan orang tua. Setinggi apapun jabatan seorang anak tetap harus merendah di hadapan orang tua. Jika tidak demikian, sikap seorang anak kepada orang tua, takutlah jadi anak durhaka. Penting ya, jangan malu atau jangan gengsi mengakui kesalahan jika kita pernah bersalah padanya. Jangan gengsi meminta maaf jika pernah bersalah padanya. Tidak merasa gengsi meminta maaf adalah bentuk merendahkan diri. Allah tidak akan mengampuni dosa anak ke orang tua jika orang tua belum memaafkannya. Dalam hadis Imam Muslim 120, 121, 122, Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling utama, yang paling dekat kepada surga? Ya, kemudian dalam riwayat lain, yang paling dicintai Allah. Beliau Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjuang pada jalan Allah. Kemudian aku tidak menambah pertanyaan lagi karena semata menjaga perasaan beliau. Dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim, Abdullah bin Amr, dia berkata, seorang datang kepada Nabi SAW minta izin hendak ikut jihad berperang. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu masih. Nah, sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Oke, sekarang kita fokus ke ibu. Ayat berikut mengingatkan kita beratnya ibu mengandung. Wasalnal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Luqman ayat 14. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu dia bertanya, siapakah orang yang paling berhak dengan kebaktianku? Jawab Rasulullah SAW, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, kemudian ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Baru dijawab, kemudian bapakmu. Ini wajar karena jasa ibu 3 kali bapak ya. Kenapa? Ibu adalah asal kita, kemudian yang mengandung kita, dan ketiga dan yang menyusui kita ya. Sedangkan bapak hanya sebagai asal saja. Nah, itu sebabnya maka anak lebih dekat dengan ibu daripada bapak. Saudara seibu pun lebih dekat daripada saudara sebapak. Nah, itu juga yang menyebabkan manusia harus bernasab ke bapak supaya jadi dekat ke bapak ya. Jika tidak demikian akan banyak yang putus nasab. Nah, jika anak bernasab ke ibu misalnya, orang akan jauh dari bapak, bahkan banyak yang tidak perlu mengakui bapak sebagai ayahnya. Jika demikian bahaya ya, maka seorang wanita bisa bebas bergaul dengan siapapun. Oke, kemudian apa bentuk berbakti kepada orang tua? Pertama adalah mendoakannya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil. Dalam ayat lain, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan. Ayat di atas mengajarkan kita untuk mendoakan mereka agar mendapat rahmat kasih sayang Allah. Dengan rahmat itulah Allah masukkan manusia ke dalam surga. Dalam hadis Muslim dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekah jariah, kemudian kedua ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Dalam hadis Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Hamba itu kemudian berkata, wahai Rabb, dari mana semua ini? Maka Allah berfirman, dan istighfar anakmu. Oke, kemudian apa tanggungan anak bagi orang tua? Apalagi bentuk bakti kepada orang tua?
Pertama adalah sedekah atas namanya. Dalam banyak hadis, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibuku meninggal dunia dengan mendadak, dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara, dia akan bersedekah. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya atas namanya? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya benar. Kemudian membayar hutangnya, nadarnya, menghajikan yang belum haji. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, ada seorang mendatangi Rasulullah seraya berkata, sungguhnya ibuku telah meninggal, padahal ia masih memiliki hutang puasa selama 1 bulan. Maka beliau pun bersabda, bagaimana menurutmu jika ibumu memiliki hutang uang? Apakah kamu akan melunasinya? Wanita itu menjawab, iya tentu. Beliau bersabda, kalau begitu hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Kemudian dalam hadis Muslim, wahai Rasulullah, ibuku punya hutang puasa 1 bulan. Bolehkah saya membayar puasanya? Beliau menjawab, ya bayarlah puasanya itu. Wanita itu berkata lagi, ibuku juga belum menunaikan haji. Bolehkah aku yang menghajikannya? Beliau menjawab, ya hajikanlah dia. Oke, salah satu adab adalah tetap baik meskipun orang tua musyrik. Harus dalam Al-Luqman, dalam surat Luqman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm wala tuṭihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa fattabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Tapi pergaulah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Dalam hadis Bukhari dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ibuku menemuiku saat itu dia masih musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Lalu aku meminta pendapat kepada Rasulullah. Aku katakan, ibuku sangat ingin aku berbuat baik kepadanya. Apakah aku harus menjalin hubungan dengan ibuku? Beliau menjawab, ya sambunglah silaturahim dengan ibumu. Kemudian tentang durhaka kepada orang tua. Berikut beberapa hadis tentang durhaka kepada orang tua. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kabair, dosa-dosa besar. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah kalian mau aku beritahu dosa besar yang paling besar? Beliau menyatakannya sampai 3 kali. Mereka para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau duduk dari sebelumnya berbaring, kemudian melanjutkan sabdanya, ketahuilah juga ucapan keji, curang. Dia berkata, beliau terus saja mengatakannya berulang-ulang hingga kami mengatakannya, duh sekiranya beliau diam. Oke, kita lihat ya, selain tadi tentang anak, kita lihat kewajiban orang tua. Pertama adalah mendidik dengan agama. Orang tua ya punya kewajiban karena memang anak adalah amanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian kedua, harus khawatir anak tidak sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Kemudian dalam Toha 132, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Berikutnya adalah kewajiban kebutuhan jasmani. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ridha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludu lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Wa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada adil kepada anak-anak. Jangan sampai memberi kepada salah satu anak saja. Nah, ini banyak sekali diriwayatkan dalam hadis Muslim. Suatu ketika Nu'man bin Bashir berkata, suatu ketika ayahnya membawa dia menemui Rasulullah SAW sambil berkata, sesungguhnya saya telah memberi anakku ini seorang budak milikku. Ya, kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah setiap anakmu kamu beri seorang budak seperti dia juga? Ayahku menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu ambillah kembali, artinya batalkan gitu. Ya, jadi jangan sampai memberi ke salah satu anak saja. Kemudian mendoakan anak. Ya, dalam Al-Quran 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada beberapa yang harus diingat bagi orang tua. Pertama, jangan membunuh anak karena takut miskin atau karena miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Tuhanmu berfirman, kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dalam ayat lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatalahum kana khit'an kabira. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Kemudian jangan menelantarkan anak. Wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Nah, keturunan yang lemah ini bisa lemah iman, lemah secara ekonomi, lemah ilmu atau pendidikan rendah misalnya, dan lemah karakter mental. Dalam hadis Abu Daud dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah dosa bagi seorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung. Oke, kemudian jangan lepas tanggung jawab. Menurut Al-Baqarah 233, ayah paling bertanggung jawab memberi nafkah keluarga, yaitu istri dan anak. Jangan sampai kewajiban ini diabaikan, karena kalau kewajiban ayah itu akan dituntut oleh yang jadi tanggungannya. Istri dan anak adalah juga amanah yang harus dijaga. Jangan disia-siakan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Kemudian, bagaimana menyikapi orang tua yang zalim? Orang tua yang menelantarkan anak atau lebih parah dari itu termasuk atau boleh dikatakan orang tua yang zalim. Nah, banyak kasus ya, ayah yang kabur, ibunya lah yang menafkahi anak-anaknya. Nah, meskipun demikian, sebagai anak harus tetap bersikap baik kepadanya, tidak dibenarkan durhaka. Nah, sikap orang tua yang menelantarkan anak tidak boleh jadi alasan. Tidak boleh jadi alasan bagi anak untuk durhaka. Memberi maaf tentu jauh lebih baik daripada dendam kepada orang tua. Terlebih lagi, sebagai anak, kita akan menjadi orang tua juga. Nah, apa yang kita tanam kepada orang tua, kita akan petik nanti. Nah,
jika kita berbuat baik kepada orang tua, kelak anak kita berbuat baik pada kita. Dan sebaliknya, jika tidak demikian. Oke. Sebagai penutup, Allah a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Ya, bantu dakwah ini dengan like, share, dan subscribe. Ya. Jika ada salahnya, tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.